Oke, ini beberapa model-model ya validasi ya analytical yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah step by step ya. Ini teknik yang klasik ya. Jadi proses validasi terjadi setelah kita melakukan proses preparation ya, perencanaan, terus kemudian kita eksperimenkan ya, kita uji coba ya, apa yang kita rencanakan tadi, kita uji coba, ada hasilnya nih kan, terus kemudian kita transferring ya, kita kasih tahu atau kita kabarkan ke orang lain, sehingga orang lain bisa mengecek, kemudian kita dokumentasikan. Nah, ini model klasik ya. Dalam validasi, selama ini sudah kita lakukan, maka sesungguhnya pekerjaan kita tuh sudah valid. Tapi dalam banyak hal ini diargue ya oleh beberapa orang, apalagi kalau penelitian tersebut melibatkan banyak faktor ya, banyak banyak sampel ya, ragamnya itu lebih besar dan seterusnya, sehingga ini tidak cukup. Oke, nah secara tipe ya, validation itu bisa sifatnya tadi ya analytical, analisis, bisa juga sifatnya validasi terkait dengan equipment, bisa juga validasi ketika kita memutuskan cleaning ya, membersihkan ya data-data, memperbaiki data-data atau meningkatkan kualitas data, ataupun proses validation. Ya, ini beberapa tipe-tipe validasi ya, tipe-tipe pengecekan. Oke, bisa juga dibagi menjadi ini ya, full, partial validation atau cross validation ya. Kalau full biasanya kalau produknya itu baru, jasanya baru. Kalau parsial, kalau ada perubahan, jadi nggak perlu dicek semuanya ya, hanya yang berubah saja. Ataupun cross validation ya, ini seperti benchmark ya, di mana ada dua metode yang kita pakai untuk generate data atau menghasilkan data. Oke, ini sama ya tadi ya. Oke, kita masuk ke beberapa model validasi. Ini termasuk model validasi yang paling banyak digunakan ya. Jadi dimulai dari bawah ya, dari implementasi. Ketika implementasi itu sudah dilakukan, jadi ini sudah ada hasil ya. Jadi validasi itu dilakukan ketika sudah ada hasil. Ya, sudah ada barangnya, sudah ada produknya ya, sudah ada jasanya, sudah ada aplikasinya, sudah ada programnya. Jadi it existing gitu. You got some result. Nah, ketika sudah ada result, maka kita akan cek traceability-nya ya, step by step-nya, atau kita melakukan gampangnya mungkin mirip audit ya. Nah, kemudian kita cek di sini verifikasi prosedurnya. Jadi komponen-komponen prosedurnya ya, komponen detail desainnya, dan juga verification itu kita lakukan. Terus kemudian setelah komponennya selesai, kita masuk ke subsystem verification plan terkait dengan high level design-nya. Kalau sudah, berarti kita sudah melakukan subsystem verification. Lalu kemudian masuk lagi ke sistem verification, ya, di mana di sini terkait dengan level requirement-nya, ya, dan juga sistem tadi ya, sistem verification. Baru naik lagi ke atas. Nah, disinilah kemudian kita sudah sampai ke validation. Jadi di sini dijelaskan ya bahwa validation itu didapatkan setelah kita melakukan proses verifikasi komponen, ya, verifikasi subsystem, dan verifikasi sistem. Jadi ada 3 fase ya, verifikasi, baru kemudian kita melakukan validasi pada konsep. Jadi verifikasi yang berulang-ulang itu sudah bisa dikatakan sebagai validasi. Ini jadi penambahan baik dari metode yang pertama ya, di mana di situ hanya dijelaskan tentang proses yang berulang-ulang, maka sudah cukup sebagai validasi. Atau secara unit ya, jadi testing yang dilakukan dengan melibatkan ya several, kalau di sini tidak ada batasan ya, tapi several uji ya. Di sini testing ya, jadi testing itu melibatkan 3 hal di sini ya. Yang utama yaitu regression test, system test, dan beta test. Maka sesungguhnya ya ini sudah memenuhi kaedah ya verifikasi dan validasi. Jadi testing itu adalah kombinasi dari verifikasi dan validasi. Jadi ada ininya lah ya, ada pertembungannya, dan ini yang pemberinya, dan bisa disupport dengan verification dan juga validation ya, baik unit testing, integration testing, atau automatic testing. Jadi alih-alih
perspektifnya mengatakan bahwa ini melalui proses, atau alih-alih mengatakan ini merupakan verifikasi yang dilakukan secara berulang-ulang, tapi di sini validasi dan verifikasi disejajarkan ya. Jadi mereka itu equal, yang sama-sama harus dilakukan, namun fokus kepada irisan ya. Jadi metode tersebut atau testing tersebut itu melibatkan validasi dan juga melibatkan regresi, dan bisa ditunjang oleh mereka juga gitu. Nah, jadi penunjangannya ya setelah kita lakukan regression, bisa kita manfaatkan juga unit testing, integration testing, automated testing pada level verification, ataupun customer acceptance test dan usability test pada level validasi, mengecek ke market atau ke penggunanya langsung. Walaupun di sini ada perbedaan ya pendapat yang mengatakan model checking itu masuk ke testing, ataupun ada yang mengatakan harusnya kode inspection itu dikeluarkan ya, bukan masuk ke testing. Jadi ini salah satu perspektif ya. Jadi testing itu sesungguhnya merupakan irisan dari verifikasi dan validasi. Ini agak berbeda dengan kalau kita pakai perspektifnya V. Ini ada juga satu perspektif lagi ya terkait dengan model validation, di mana di sini dinyatakan bahwa validation itu hanya bisa tercapai ya ketika kita bukan saja melibatkan proses verifikasi, tapi juga kita melibatkan proses konfirmasi ya. Di mana ya realitasnya ya, realitas yang membuat kita tertarik itu mau tidak mau kan akan dimodelkan ya ke model matematika yang perlu proses konfirmasi. Benar nggak nih realitas ini atau permodelan ini ya, berdasarkan realitas tadi. Kemudian dia harus diimplementasikan ke dalam komputer model ya, pada komputer model. Dan ini memerlukan proses verifikasi, dan validasi tadi adalah komputer model itu terkait dengan reality of interest ya. Jadi dia balik lagi ya dalam proses 3 elemen. Jadi validasi hanya tercapai kalau confirmation dan verification dilakukan ya. Dan ini prosesnya triangulation ya, saling mengecek antara satu elemen dengan elemen yang lain. Atau juga bisa secara linear ya. Ini sebenarnya mirip dengan yang pertama tadi ya, tapi ini lebih panjang dan memerlukan staging ya. Beda dengan proses, dalam proses itu bisa saja kita melakukan dalam satu period ya, seamless ya, tidak terlihat perbedaannya. Tapi di sini ada hands off-nya ya, jadi data atau hasil luaran yang dihasilkan dalam proses understanding itu dilimpahkan ya ke proses berikutnya, yaitu proses desain. Jadi ketika kita melihat kualitas berdasarkan produk tertentu, kemudian kita tahu prosesnya ya, proses desain kita rancang, kemudian ketika kita tahu variabelnya, maka kita bikin qualification prosesnya, baru kemudian kita punya confidence, keyakinan, baru kita manufacture, kita buat ya secara komersial. Ketika kita di vigilant, kita monitoring dan improvement ya. Jadi ketika monitoring improvement kita menghasilkan produktivitas dan profitabilitas, maka sesungguhnya kita sudah melakukan validasi. Jadi validasi hanya bisa dicapai bukan saja oleh verification ya, tetapi ada tambahan, yaitu proses perancangan dan proses kualifikasi. Jadi ini sebenarnya respon ya dari argumen terkait dengan verifikasi yang berulang-ulang ya, menurut model ini bahwa verifikasi itu tidak cukup ya, bahwa proses berulang itu juga harus melibatkan desain dan juga qualification. Atau model seperti ini ya, sebenarnya hampir mirip ya dengan tadi proses yang disebutkan sebelumnya, tapi sifatnya linear. Sementara kalau ini sifatnya iteratif ya, di mana stage 1 itu akan menuju stage 2 ya. Jadi stage 1 terkait dengan desain ya, tadi ya sudah dijelaskan. Terus kemudian desain itu harus ditambah atau diperkuat ya dengan identifikasi. Ya, jadi desain itu yang nggak cukup, harus ada identifikasinya. Baru kemudian berpindah ke step 2, di mana di sini kita perlu kontrol ya, strategi kontrol. Jadi qualification itu tidak cukup ya, perlu ada kontrol ya. Dan kontrol itu menjadi bagian dari proses identifikasi juga ya. Baru kemudian setelah qualification kita masuk monitoring and improvement. Nah, jadi di sini tidak terlalu dijelaskan ya tentang verification-nya. Verification itu sebenarnya adalah validation ya, tetapi harus melewati proses tambahan ya. Jadi design dan qualification itu harus ditambah atau diikut sertakan juga identifikasi dan kontrol strategi, sehingga validation itu akan equal dengan verification.
Atau seperti ini ya, 7 level proses validation. Nah, ini pertama dari plan ya. Ini sebenarnya improvement ya, penambahan dari proses yang 4 tadi yang di awal. Jadi di sini kita plan dulu, baru kemudian kita create, baru kemudian kita proses, baru kemudian akan ada terkait dengan pembiayaan, baru implement ya, baru kita diskusi. Nah, setelah kita melakukan ini, maka hasil yang berikutnya adalah hasil yang tervalidasi. Jadi validasi itu adalah proses ya yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam periode-periode tertentu. Ya, sekarang kita masuk